Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk anak-anak kami semua. Bapak harap semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada 4 subtopik bahasan. Yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, unsur-unsur atau kelompok akun. Yang ketiga, persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini nanti rumus dari PDA itu yang akan kita bahas. Yang keempat, penerapan contoh persamaan dasar akuntansi. Oke, kita lihat subtopik yang pertama. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan dalam perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan. Maksudnya, pencatatan akuntansi itu harus dilakukan secara sistematis, ya, sesuai dengan siklus akuntansi. Karena kenapa? Setiap satu transaksi akan mempengaruhi posisi keuangan atau laporan keuangan. Mengerti anak-anak? Yang kedua, unsur-unsur atau kelompok akun. Kelompok akun yang pertama itu kelompok harta. Yang kedua, kelompok utang. Yang ketiga, kelompok modal. Harta, utang, dan modal ini disebut dengan akun real, yaitu akun yang masih bisa dibawa ke tahun selanjutnya. Maksudnya apa? Akun ini masih memiliki saldo, dan saldo inilah nanti yang akan dibawa ke tahun selanjutnya. Kelompok berikutnya, akun pendapatan dan akun beban. Pendapatan dan beban ini disebut dengan akun nominal. Apa itu? Yaitu akun yang bersifat sementara. Maksudnya, akun tersebut hanya diakui pada tahun yang bersangkutan. Nah, pada akhir tahun, akun nominal ini nanti akan ditutup sehingga bersaldo 0. Ya. Jadi pada tahun selanjutnya, akun ini nanti dimulai dari saldo 0. Ingat anak-anak, kelompok akun itu ada 5, Bapak ulangi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sekarang kita lihat penjelasan masing-masing. Yang pertama, kelompok harta. Harta ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, harta lancar, yaitu harta yang paling mudah dicairkan atau masa penggunaannya di bawah 1 tahun. Yang termasuk ke harta lancar ada kas, uang tunai yang ada di perusahaan maupun di bank, surat berharga, saham atau obligasi yang sifatnya jangka pendek. Berikutnya piutang, yaitu hak yang masih harus kita terima. Yang selanjutnya perlengkapan, yaitu bahan habis pakai. Yang selanjutnya biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang sudah kita bayar duluan tetapi belum kita nikmati seluruhnya. Contohnya misalkan menyewa gedung selama 1 tahun. Nah, sampai bulan Agustus itu baru 8 bulan. Masih ada 4 bulan lagi yang belum kita nikmati tapi sudah kita bayar lunas. Selanjutnya persediaan, yaitu sisa barang yang ada di gudang yang belum laku terjual. Kelompok berikutnya harta tetap berwujud. Yang termasuk harta tetap berwujud ada tanah, gedung, peralatan, mesin, dan kendaraan. Selanjutnya, harta tetap tidak berwujud. Contohnya itu goodwill, nama baik yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, hak paten, hak yang diterima oleh seseorang atau badan karena mampu menciptakan barang tertentu. Hak cipta, hak atas karya intelektual, contohnya lagu, puisi, dan sebagainya. Selanjutnya franchise, yaitu hak untuk membeli nama. Selanjutnya kelompok utang. Utang ini nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama utang lancar.
yaitu utang yang harus segera dilunasi, yang masa jangkanya itu di bawah 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang wesel, utang beban, dan utang pendapatan. Selanjutnya utang jangka panjang atau yang masa pelunasannya itu di atas 1 tahun. Contohnya kredit investasi, utang hipotek, utang yang dijamin dengan surat berharga, contohnya sertifikat tanah ataupun rumah. Berikutnya utang obligasi. Oke. Sekarang kelompok modal. Modal itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Selanjutnya kelompok pendapatan. Ini terdiri dari 2. Yang pertama, pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Selanjutnya pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok. Selanjutnya kelompok beban. Beban juga terdiri dari 2, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Oke, anak-anak, itulah unsur-unsur dari akun, ya. Sekarang kita lihat persamaan atau rumus dari dasar akuntansi. Yang pertama, yaitu aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan liabilities tambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Ini pengertiannya sama ya anak-anak, cuman bahasanya saja. Pada umumnya orang menyebut harta sama dengan utang tambah modal. Jadi aktiva itu sama dengan harta, pasiva itu sama dengan utang tambah modal. Kalau persamaan dasar akuntansi, itu yang kita pakai cuman harta, utang, dan modal. Bagaimana pendapatan dengan beban? Kita lihat. Setiap terjadi pendapatan, ini nanti akan menambah modal. Setiap terjadi beban atau pride, itu akan mengurangi modal. Pride itu adalah pengambilan modal pribadi oleh pemilik. Sekarang kita lihat contoh penerapan persamaan dasar akuntansi. Misalkan tanggal 2 April didirikan usaha dengan menyerahkan uang tunai 10 juta dan peralatan sebesar 4 juta. Kita lihat analisis transaksinya. Didirikan usaha dengan menyerahkan uang tunai. Uang tunai itu berarti termasuk kas. Kas perusahaan bertambah 10 juta. Diserahkan peralatan, maka peralatan juga bertambah 4 juta. Kas dan peralatan akan menambah modal perusahaan yang nilainya 14 juta. Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, kolom tabel persamaan dasar akuntansi ini disesuaikan dengan akun yang muncul dari transaksi. Ya. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom aktiva. Nah, aktiva itu terdiri di sini kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Selanjutnya kolom pasiva, yaitu utang dan modal. Selanjutnya ditambah kolom keterangan. Oke, kasus tanggal 2 April, kas bertambah 10.000, ini kita buat dalam ribuan rupiah. Ya. Selanjutnya peralatan bertambah 4.000 dan modal bertambah 14.000. Keterangannya setoran modal. Oke, contoh selanjutnya. 5 April dibeli perlengkapan 800.000, baru dibayar 500.000. Kalau dibeli perlengkapan, ya otomatis kita lihat perlengkapan akan bertambah 800.000, dibayar 500, berarti kas perusahaan berkurang 500.000, dan utang perusahaan pastinya bertambah 300.000. Kita lihat tabel persamaan dasar akuntansi. 5 April, kas berkurang 500. Nah, ini buat dalam kurung ya anak-anak, menandakan itu mengurang. Oke,
perlengkapan bertambah 800 dan utang bertambah 300, selebihnya kosong. Keterangannya perlengkapan secara kredit. Setiap satu transaksi yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi itu langsung disaldokan. Silahkan buat garis bawah, ya. Baru kita saldokan. 10.000 dikurang 500, maka saldo kas 9.500, piutang masih kosong, perlengkapan turunkan. Peralatan juga turunkan, karena belum ada yang mempengaruhi, utang juga turunkan, modal begitu juga. Keterangan saldo sampai tanggal 5. Kita lihat contoh selanjutnya. 10 April diselesaikan jasa senilai 1 juta, tetapi baru diterima tunai 600.000. Kita lihat persamaan dasar akuntansinya. Nah, ada penerimaan tunai 600, berarti kas bertambah 600.000. Jasa yang belum kita terima itu namanya piutang sebesar 400.000. Diselesaikan jasa, seharusnya pendapatan jasa, tapi ingat, karena pendapatan tidak muncul di PDA, maka langsung menambah modal senilai 1 juta. Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 10. Kas bertambah 600, piutang bertambah 400, berikutnya modal bertambah 1.000, keterangan pendapatan. Langsung garis kita saldokan. 9.500 tambah 600, saldo kas 10.100, piutang turunkan 400, perlengkapan juga, peralatan, begitu juga utang, dan sekarang modal saldonya 14.000 tambah 1.000 menjadi 15.000. Saldo sampai tanggal 10. Oke? Tanggal 15 April dibayar beban gaji 750.000. Kita lihat analisis transaksinya. Setiap dibayar, ya pasti kas berkurang, senilai 750.000. Dibayar untuk apa? Seharusnya muncul beban gaji. Tapi sekali lagi ingat, karena beban tidak muncul di PDA, maka beban langsung masuk ke modal, mengurangi modal senilai 750.000. Kita lihat tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 15. Kas berkurang 750 dan modal berkurang 750, keterangan beban gaji. Langsung saldokan 10.100 dikurang 750, saldo kas 9.350, piutang, perlengkapan, peralatan, dan utang silahkan turunkan saja ya saldonya. Modal saldonya menjadi 14.250. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tanggal 22 April diterima piutang tanggal 10. Kita lihat analisis transaksinya. Nah, di tanggal 10 tadi masih ada piutang yang masih harus diterima. Sebesar berapa? 400. Ternyata di sini, di tanggal 22 baru diterima. Setiap diterima pasti kas bertambah 400, piutang pasti berkurang 400.000. Kita lihat di tabel PDA. 22 April, kas bertambah 400 dan piutang berkurang 400, selebihnya kosong. Keterangannya pelunasan piutang. Sekarang saldokan. Saldo kas senilai 9.750, piutang habis ya. Karena 400 dilunasi 400 habis. Perlengkapan turunkan 800, peralatan turunkan 4.000, utang turunkan 300, dan modal turunkan saldonya menjadi 14.250. Keterangannya saldo sampai tanggal 22. Nah, anggap transaksi PDA sudah selesai. Sekarang kita ingin melihat berapa sih total aktiva sama total pasiva. Nah, ini jumlahkan kolom aktiva, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Ternyata saldonya 14.550. Bagaimana dengan kolom pasiva, utang dan modal? Ternyata saldonya sama, 14.550. Berarti PDA kita balance, ya. Nah, sampai di sini, mudah-mudahan anak kami mengerti, ya. Silakan belajar lebih giat lagi, ya. Kesuksesan tidak pernah orang lain yang membuatnya, tapi kita sendiri yang melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.